hayyul hadi bi ajmal ziqra sallu ma'ana ya khuddar fahuwa ibadi yaumal ma'adi nabiyuna Thal Mukhtar hayyul hadi hayyul hadi bi ajmal zikra sallu ma'ana ya uddar huwa ibadi yawal ma'adi nabiyuna Thal Mukhtar hayyul hadi hazal lazi sara lailan summa dana fatadalla hazal lazi sara lailan summa dana fatadalla fahuwa ibadi yaumal ma'adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, apa kabar semuanya, sehat? Bener ya, sehat ya. Coba dicek dulu mana senyumnya. Iya. Mari pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita kembali lagi silaturahim dalam program Cahaya Hati Indonesia. Nah, buat yang sudah tidak sabar untuk mendengar kajian kali ini ya, sudah pasti yang akan kita hadirkan temanya dekat dengan keseharian. Ya Bu ya. Islam itu agama yang mengajarkan kasih sayang. Islam itu rahmatan lil alamin. Setiap ibadah yang sifatnya hablum minallah harus kelihatan dalam sikap kita yang sifatnya hablum minas. Nah, tema besar kita adalah mengenai makna dari hablum minanas. Nah, sudah hadir bersama kita kesempatan kali ini para guru-guru kita dan istimewa sekali ibu-ibu. Khusus buat warga Cibitung. Wah, ini hadirnya istimewa nih. Jalan dari Jakarta datang ke Cibitung ke Masjid Al-Hikmah Cibitung. Ya Allah. Tidak cuma ibu-ibu, juga ada bapak-bapak. Hadir juga Pak, saya lihat di sini ada dari Musbida juga hadir. Terima kasih sudah hadir di sini. Para alim ulama, ya tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih sudah bergabung dalam Cahaya Hati Indonesia. Saya izinkan saya untuk menyampaikan dulu guru-guru kita yang hadir. Ini hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Lutfi Mubarak. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga hadir pakar tafsir kita, Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam Pak David. Masya Allah. Kita nggak sabar dengar kajian tafsirnya dari Profesor nih Prof. Termasuk dari sahabat-sahabat saya. Masya Allah, amin. Baik, terima kasih Prof. Terus juga hadir bersama kita Ustadz Asep Zainal Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada. Ini jadi satu keprihatinan bagi kita semua mengenai sebuah kasus yang sedang ramai dan sedang viral. Soal apa Bu? Hah? Kirain soal artis.
Kita saksikan tayangan berikut ini. Penyidik Satreskrim Polres Cimahi menangkap pasangan suami istri yang menganiaya dan menyekap seorang wanita yang merupakan asisten rumah tangga mereka. Diduga penganiayaan terhadap korban terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir sejak Agustus lalu. Sementara korban sudah bekerja dengan kedua pelaku kurang lebih 5 bulan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Sementara terkait motif penganiayaan, penyidik masih memeriksa kedua pelaku. Sebelumnya viral di media sosial, seorang wanita asisten rumah tangga digembok seorang diri di dalam rumah majikannya di Bandung Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena diduga korban disekap dan dianiaya oleh majikannya karena terdapat banyak lebam pada korban. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Islam itu membebaskan ya. Islam itu membuat perubahan dari zaman kegelapan, zaman jahilah ke zaman terang benderang. Banyak perbudakan yang dibebaskan di zaman Islam. Terus juga perempuan pun dimuliakan di zaman Islam. Tapi di zaman sekarang kok masih ada yang seperti ini. Saya nggak akan bicara banyak ya. Tapi untuk itu kita minta saja tanggapannya dari para guru-guru kita mengenai VT yang tadi sama-sama sudah kita saksikan. Silakan Ustadz Lutfi Mubarak, fadol, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Hikmah, juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV, dimanapun Anda berada. Tadi kita sama-sama melihat bagaimana ada tayangan yang bagi kita sebagai orang yang beriman sungguh menyayat hati kita. Ironis, di tengah keberadaan masyarakat yang begitu padat masih ada manusia yang tega menyiksa. Yang mana orang itu dari rumahnya, dari kampungnya berangkat ke kota dengan tujuan baik. Mencari nafkah buat keluarga. Akan tetapi apa yang didapat? Disiksa, disekap. Ini adalah satu kedoliman yang nyata. Ketika kita berbuat dolim, maka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang berbuat dolim, wa mayyudlim minkum nudzikhu adzaban kabira. Surat Al-Furqan ayat 19. Barang siapa yang berbuat dolim kepada sesama manusia, kata Allah, aku akan tibakan adab yang begitu besar. Padahal Islam itu mengajak bahwasanya ketika kita sesama manusia, bukan hanya kepada manusia saja, sesama makhluk pun harus ada sifat Rahman Rahim kita. Kita harus ada saling bantu. Ingat, persaudaraan kita ini bukan hanya persaudaraan satu darah. Ketika orangnya sama mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita. Gambarannya seperti apa? Baginda Nabi mengatakan persaudaraan kita harus bagaikan kal jasadil wahid. Jadi kalau kita merasa mengaku saudara, kira-kira kita berani enggak Bu untuk menganiaya? Kalau kita merasa dia itu saudara, kita berani enggak untuk mencaci? Kalau kita mengaku saudara, kira-kira kita berani enggak untuk menghina? Apalagi menganiaya. Maka kita bangun. Kenapa sampai tidak terbangun? Ini imannya yang lagi menurun. Karena Abu Bakar mengatakan dalam satu hikayat, ketika orang melakukan kedoliman, maka mudah imannya terangkat. Gelap matanya sehingga berani melakukan di luar kontrol kemanusiaan. Yuk kita kuatkan iman kita. Kita tanamkan iman kita. Ingat, iman manusia kadang naik, kadang turun. Ketika turun, maka kita taikkan dengan banyak dzikir, mencari ilmu, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga iman kita terjaga dan kita terjauh daripada maksiat.
Mudah-mudahan jamaah beserta pemirsa Cahaya Hati Indonesia mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dan kita terpelihara berbuat dolim kepada sesama makhluk. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Lutfi Mubarak. Untuk itu kita dengarkan tanggapan dari Al-Mukarram Profesor Dr. Zainal Arifin. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mencintai nampaknya ini ya. Amin ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua kami yang dirahmati Allah, mensikapi apa yang kita lihat tadi, maka sebagai ceramah saya nanti kedua, saya akan mengambil kesimpulannya di pertama ini. Bahwa satu, hakikat manusia itu baik. Hakikat manusia itu baik. Jadi kalau ibu disakiti bagaimana? Marah. Kita balas? Enggak. Hah? Disakiti uang 1 miliar hilang, masa enggak marah? Ditipu 1 miliar marah? Marah. Berarti belum beriman kata Ustadz. Ya, orang baik itu membalas keburukan dengan kebaikan. Tadi marah katanya. Kalau baik itu membalas keburukan dengan kebaikan. Tapi tak mudah itu. Tak mudah itu. Enak kita ucapkan. Sepeda motor kita pulang dari sini hilang. Gimana? Astagfirullahaladzim, jangan sampai lah Pak Ustadz ya. Marah kita. Seminggu gak bisa tidur itu. Tapi Allah dan kitab suci Al-Quran mengajarkan kepada kita, tetaplah berpikir positif, tetaplah membalas keburukan dengan kebaikan. Ini pelajaran penting. Karena terkadang dia salah sikit. Tidak cakapannya sampai tahunan. Gak boleh itu. Ya boleh jadi dia disekap 2 bulan, itu hal yang sangat menyakitkan. Tapi kita yang mengalami itu maafkanlah. Ini pelajaran penting yang kita dapat dari surat Al-Isra ayat 7 nantinya. Pelajaran kedua yang bisa kita sampaikan nantinya adalah kalau kita melakukan kezaliman yang rugi diri sendiri. Kalau kita jahat, yang sakit kita sendiri. Kita sakiti anak kita. Kita zalimi suami kita. Kita tidak setia dengan istri kita. Kantor kita gerogoti uangnya. Yang rugi kita. Yang rugi siapa? Kita. Kezaliman itu akan kembali kepada kita. Wa in asa'tum falaha. Maka pelajaran yang berikutnya kita temukan, jadilah baik, jadilah baik, jadilah baik. Dan kalau harus berpikir dan memilih, pilihlah pikiran yang baik dan bekerjalah dengan penuh kebaikan. Ini 3 pesan penting yang mungkin bisa kita sikapi kalau kita berada pada posisi terzalimi. Kalau kita menzalimi, apa yang kita lakukan? Bertobat, ya. Bertobat. Tak ada kata terlambat. Yang membunuh 100 orang penjahat sekalipun atau yang baik sekalipun dibunuhnya, masih tetap ada pintu taubat. Bertobatlah, minta maaflah, masalah diterima maaf itu tergantung orangnya lah. Tapi kalau kita mau dimaafkan, diampuni oleh Allah, maka tiada kata kecuali kita harus memaafkan saudara sesama kita. Inilah dia 3 pesan dalam mensikapi tayangan yang baru saja kita lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nanti pengen dengar juga nih kajian tafsirnya bersama beliau ya. Sudah itu mari kita simak tanggapan dari Ustadz Asep Zainal. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Masjid Al-Hikmah, pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Setelah melihat cuplikan video tadi, saya teringat dengan salah satu hadis qudsi. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman
Dalam salah satu redaksi mengatakan ya ibadi wahai hambaku. Dalam sebagian redaksi mengatakan yabna Adam wahai keturunan Adam. Inni haramtu zulma ala nafsi. Kata Allah, sesungguhnya aku haramkan pada diriku untuk berbuat dolim terhadap makhlukku. Padahal itu makhluk aku yang menciptakan. Padahal itu makhluk aku yang menghidupkan. Padahal makhluk itu aku yang memberikan semua fasilitas dan kenikmatannya. Tetapi aku sendiri sang pencipta, aku haramkan pada diriku untuk mendolimi makhlukku sendiri. Allah saja sang pencipta makhluk mengharamkan dirinya untuk berbuat dolim kepada makhluk. Padahal secara logika wajar Allah kalau mau berbuat dolim. Makhluk ciptaannya, ia yang menciptakan, ia yang menghidupkan, ia yang memberinya rizki. Kalaupun ia Allah berbuat dolim, wajar. Tapi Allah haramkan dolim bagi dirinya. Allah ciptakan surga dan neraka, bukan berarti dolim. Itu bentuk hukum keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Allah berpesan wanti-wanti sama kita semuanya. Kata Allah, waja'altuhu, dan aku jadikan perbuatan dolim bainakum di antara kalian muharramun, yaitu Allah haramkan kita berbuat dolim. Maka fala tadlamu, maka kita jangan yaitu berbuat dolim di antara kita. Kalau saling berbuat dolim saja dilarang, apalagi dolim, beda konteksnya. Kalau saling berbuat dolim kan namanya 11-12. Betul apa betul? Itu saja dilarang. Apalagi dolim, yang satu dolim, yang satu ditindas. Itu tidak boleh. Maka seyogyanya lah kita menjadi manusia khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, kalau sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, berarti pemahaman sebaliknya, sejelek-jeleknya manusia, sejelek-jeleknya perilaku manusia, manusia yang memudaratkan orang lain, manusia yang menzalimi orang lain. Tetapi tidak ada kata terlambat. Tadi Prof mengatakan, semasa hayat masih di kandung badan, pintu tobat terbuka. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka marilah kita semuanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita pernah melakukan dosa, pernah melakukan kedzaliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita diajak sama Allah untuk bersegera ya menuju magfirahnya Allah seluas bumi dan langit. Nah, jadi kalau kita telah berlaku zalim, buru-buru minta ampun sama Allah. Dan buat kita yang tadi menerima perlakuan zalim, ya kalau bisa memaafkan tadi katanya profesor tadi, maafkan ya. Yang paling penting adalah saling menjaga satu sama lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, ibu-ibu ada yang mau ngaji? Nanti mau ngaji? Ngaji ya? Di dalam segmen ngaji yuk sama Ustadz Munawir Ngacir. Tapi sabar ya, sabar. Nah, setelah ini nanti kita akan menyimak ya kajian tafsir bersama dengan Ustadz Lutfi Mubarak. Tentunya hanya di sini. Di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Shalla maula